Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku semua di rumah? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di masa pandemi sekarang ini penting untuk kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang ketiga kita harus selalu mencuci tangan. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah video pembelajaran yang bertemakan struktur bumi. Nah, struktur bumi ini juga sudah tertuang dalam Al-Quran pada surah Ar-Rum ayat ke-25. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Yang artinya, dan diantaranya tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Baiklah anandaku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa bumi yang kita tempati ini adalah satu-satunya planet di galaksi Bima Sakti yang dapat dihidupi oleh makhluk hidup. Kenapa hal itu? Karena komponen-komponen yang ada pada bumi kita ini, yaitu ada air, ada udara, dan ada tanah tempat tumbuhan hidup, sehingga dapat menunjang adanya kehidupan makhluk hidup. Nah, kita sudah tahu bukan bahwa ada 3 komponen utama yang menyusun struktur bumi kita. Nah, pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai komponen udara atau atmosfer yang menyusun bumi kita ini. Nah, sebelum kita tahu lapisan-lapisan yang ada pada atmosfer itu, ada baiknya kita tahu dulu apa sih pengertian atmosfer itu. Atmosfer itu terdiri dari 2 suku kata Yunani, yaitu atmos dan sfer, di mana atmos yang artinya uap dan sfer yang artinya lapisan. Jadi jika kedua kata ini digabung menjadi atmosfer, yang berarti lapisan uap atau udara yang menyelimuti bumi kita ini. Oke, baik anandaku sekalian. Kemudian yang harus kita ketahui tentang atmosfer yaitu kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam gas atmosfer kita. Nah, jangan sampai anandaku sekalian cuma tahu hanya ada 2 gas yang ada di sekitar kita, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Nah, sebenarnya nitrogen adalah gas yang paling mendominasi udara di sekitar kita. Kandungannya sekitar 78,98%. Kemudian disusul oleh oksigen 20,98%, kemudian argon 0,93%, kemudian karbon dioksida 0,03%, dan lain-lainnya seperti ozon, hidrogen, kripton, dan helium, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan-lapisan atmosfer itu sendiri. Perlu diketahui ada 5 lapisan yang ada pada atmosfer kita. Nah, lapisan yang pertama namanya lapisan troposfer, di mana ketinggiannya itu 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Apa saja sih ciri-ciri dari lapisan troposfer ini? Yang pertama, lapisan troposfer ini mengandung banyak awan. Jadi, jika anandaku sekalian berpijak ke bumi, kemudian menghadap ke atas melihat langit dan banyak awan yang terlihat, maka kalian melihat di lapisan troposfer itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari lapisan troposfer ini adalah lapisan troposfer ini tempat terjadinya segala gejala cuaca. Hujan, angin, badai, petir, bahkan kilat itu terjadinya di lapisan troposfer. Kemudian yang ketiga, yaitu di lapisan troposfer ini suhunya semakin ke atas dari permukaan laut, maka suhunya semakin rendah. Berarti semakin dingin, bukan? Hal ini bisa kalian buktikan jika kalian bepergian dari daerah pantai kemudian ke daerah dataran tinggi, kalian akan merasakan cuaca yang signifikan berbeda, bukan? Oke, baiklah, selanjutnya lapisan kedua yang ada pada atmosfer yaitu namanya lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian 10 km sampai 50 km di atas permukaan laut. Uniknya, dari lapisan stratosfer ini sudah tidak ada gejala cuaca yang terjadi, namun hanya ada sedikit awan. Karena tidak adanya gejala cuaca yang terjadi dan hanya sedikit awan, makanya pesawat terbang memilih berada di lapisan ini.
Nah, jadi jika anandaku sekalian biasa berpergian ke luar pulau atau luar daerah, kemudian berada di pesawat terbang, kalian bisa melihat ke bawah, bisa saja terjadi gejala cuaca, yaitu hujan. Namun di sekitar pesawat terbang tidak ada hujan yang terjadi. Oke, selanjutnya lapisan yang ketiga pada atmosfer ada namanya lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini berada pada ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Nah, ciri-ciri utama yang ada pada lapisan mesosfer ini yaitu tempat terbakarnya meteor atau benda-benda langit yang jatuh ke bumi kita. Jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya lapisan mesosfer ini. Tapi jangan dulu, ada yang lebih panas dari lapisan mesosfer ini. Nah, yang lebih panas dari lapisan mesosfer yang saya katakan tadi adalah lapisan keempat, yaitu lapisan termosfer. Namanya saja termos berarti panas. Nah, lapisan termosfer ini berada di jarak 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Berapa sih suhu yang ada di lapisan termosfer ini? Suhunya bisa mencapai 1900 derajat Celcius. Bisa kalian bayangkan betapa panasnya lapisan ini. Nah, kemudian selain itu di lapisan termosfer ini juga terdapat lapisan ionosfer. Apa sih guna lapisan ionosfer ini? Lapisan ionosfer ini akan berfungsi untuk memancarkan gelombang radio AM yang biasa kita dengarkan. Selain itu, gejala aurora yang sangat cantik yang terdapat di belahan bumi lain terjadi di lapisan ini. Nah, lapisan yang terakhir yang ada pada atmosfer itu dinamakan lapisan eksosfer. Namanya saja lapisan eksosfer berarti dia sudah paling luar dan sudah berbatasan dengan ruang hampa udara. Nah, lapisan eksosfer ini sudah sangat tipis udaranya karena sudah berdekatan dengan angkasa. Nah, lapisan eksosfer ini juga ditempati ratusan bahkan ribuan satelit mengorbit di lapisan ini. Oke, demikianlah video pembelajaran mengenai struktur bumi, yaitu atmosfer yang telah saya jelaskan. Semoga anandaku semua di rumah bisa memahami apa yang telah dijelaskan. Jika memang kurang dipahami, kalian bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar. Oke, baiklah, tetap semangat belajarnya di rumah.